ini seperti yang saya sebutkan tadi, agar tidak ada salah input ya. Biasanya kesalahan-kesalahan input seperti memasukkan nomor faktur, kemudian masukkan nomor NPWP, itu kadang kan karena human error ya, jadi ada perbedaan angka biasanya. Kemudian ini juga agar di kami data-data tersebut lebih valid ya, lebih valid dan tidak ada miss dengan PKP. Lanjut, Mbak In. Nah, ini untuk pre-build PIB seperti saya bilang tadi, tidak ada lagi kesalahan input NTPN, kemudian datanya dari sistem DJP dan dari Bea Cukai nanti secara otomatis masuk ke e-faktur Bapak Ibu semua. Kemudian ada pilihan yang untuk pengkreditannya. Biasanya kan Bapak Ibu mungkin masih ada yang bingung. Atas pajak masukan ini boleh saya kreditkan nggak di masa ini, gitu kan? Nah, nanti ini secara otomatis ada bisa berarti ini yang boleh dikreditkan atau enggak gitu ya. Kemudian untuk pre-pulit pajak masukannya, lanjut Mbak Yun. Sama seperti pre-pulit PIB-nya. Semua, tapi yang kalau yang ini berupa faktur pajak masukan dari faktur yang telah diterbitkan lawan transaksi. Lanjut, Mbak Yun. Bad refund, kemudian ada sinkron kode cap. Nah, kode cap ini sudah terupdate nanti dari kami. Biasanya kan ada beberapa peraturan yang terbaru, terutama dalam masa pandemi ini yang kadang kode capnya belum ada di fakturnya. Lanjut, Mbak Yun. Kita nanti cepetin biar prakteknya aja ya. Ya, untuk pre-pulit SPT-nya nanti melalui web-based seperti yang saya bilang tadi, dan dokumen sudah tersedia di e-fakturnya nanti, jadi nggak perlu input lagi ya. Terutama yang punya pajak masukan cukup banyak, jadi tinggal pilih aja. Lanjut, Mbak Yun. Nah, untuk update ini nanti Bapak Ibu bisa masuk ke ifaktur.pajak.go.id /aplikasi. Di sana nanti tersedia pilihan, ada 5 versi aplikasi patch untuk yang update 3.0 ini, untuk yang Windows 32 bit, 64 bit, Linux 32 bit, 64 bit, dan Macintosh yang 64 bit. Ini ada yang tanya, harus sekarang ya Pak di-download? Oh, ya bisa aja nanti sih Pak, nggak apa-apa. Tidak harus di-download sekarang. Kemudian lanjut Mbak In. Oh ya, sebelumnya Mbak In. Ya, maaf saya lupa bilang. Karena ini takut misalkan ada error atau semacamnya, nanti sebelum melakukan patching aplikasi yang e-faktur 3.0, untuk yang versi lama di backup terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Biar jaga-jaga aja sih, siapa tahu ada semacam error dan sebagainya. Ya lanjut Mbak In. Nah, ini tampilan e-faktur 3.0 kalau sudah berhasil patching nanti. Nah, di aplikasi ini kalau Bapak Ibu lihat di atas samping dokumen lain itu ada menu baru pre-populate data. Kemudian versi aplikasinya sudah menjadi 3.0.0.1. Itu kalau sudah berhasil ya Bapak Ibu ya. Lanjut Mbak In. Nah, ini untuk tampilan pre-populate pajak masukannya. Nanti di pre-populate itu ada 3 menu, faktur pajak masukan, dokumen impor PIB, dan VAT refund. Kemudian untuk kita contohkan yang PM pre-populate,
Setelah itu diklik faktur pajak masukannya, kemudian kita pilih masa, misalkan 08/2020, kemudian langsung klik get data di sebelah kanan. Setelah get data selesai, setelah diklik nanti lanjut Mbak Yin. Nanti halaman yang akan muncul sebelumnya Mbak Yin. Setelahnya. Ya, yang akan muncul adalah kode CAPTCA. Di sini nanti 2 kali input CAPTCA. Yang pertama ini apabila baru menggunakan 3.0. Di sini CAPTCA sama password user Innova. Kemudian setelah submit, akan muncul CAPTCA yang kedua. Kemudian setelah diketik ini CAPTCA-nya, klik validate, nanti masuk ke halaman berikutnya. Lanjut, Mbak Yin. Nah, tampilannya setelah bisa masuk seperti ini, Bapak Ibu ya. Ini adalah tampilan Republik Pajak Masukan. Jadi Bapak Ibu nggak perlu nginput satu-satu lagi, terutama yang pajak masukannya banyak, sudah ada tersedia di sini semua. Tinggal pilih apabila pajak masukan itu ada yang untuk barang-barang yang pajak masukan yang tidak boleh dikreditkan, Bapak Ibu bisa klik ubah pengkreditan, kemudian nanti Bapak Ibu pilih faktur mana aja yang tidak boleh dikreditkan. Seperti itu. Tapi kalau tidak ada yang semuanya bisa dikreditkan, Bapak Ibu tinggal klik upload saja. Klik upload, kemudian nanti ada pilihan upload faktur ini persetujuannya, terus kemudian klik yes. Lanjut Mbak Yin. Nah, di sini sudah ada 7 contohnya ya, sudah ada 70 faktur pajak masukan yang siap diproses oleh uploader. Klik OK, kemudian pastikan seperti biasa di manajemen uploadernya sudah berjalan ya. Seperti itu aja sih. Tambahannya kalau yang menu langkah berikutnya hampir sama kayak upload seperti yang dulu ya. Lanjut Mbak Yin. Kemudian nanti apabila Bapak Ibu ingin mengecek apakah faktur pajak masukan itu sudah berhasil diupload, seperti biasa, seperti yang dulu, klik faktur, kemudian pajak masukan, masuk ke administrasi faktur. Nah, di situ nanti Bapak Ibu cek apakah faktur pajak masukan yang diupload tadi sudah masuk di administrasi. Kalau sudah, berarti sudah berhasil ya, sudah berhasil uploadnya. Lanjut, Mbak Yin. Untuk yang PIB kurang lebih hampir sama. Tinggal pilih menunya aja, dokumen impor PIB. Langkah-langkah selanjutnya sama kayak yang pajak masukan. Lanjut, Mbak Yin. Ya, lanjut, Mbak Yin. Ya, seperti itu ya, Bapak. Untuk pengecekan data PIB-nya berhasil diupload, cara mengeceknya di dokumen lain, kemudian dokumen lain pajak masukan. Nah, di situ nanti data-data PIB yang berhasil diupload, kalau masuk ke situ, kalau masuk ke dokumen lain pajak masukan, berarti dia Bapak Ibu sudah berhasil untuk mengupload pajak masuk PIB. Lanjut Mbak In. Oke, update terbaru dari versi 3.0 ini yaitu sinkron kode CAP. Sinkron kode CAP ini ada di menu referensi. Nanti di bawah sendiri ada sinkron kode CAP. Setelah diklik, kemudian nanti sinkron kode CAP ini, lanjut Mbak Yin. Nah, kemudian input CAPTCA-nya, validate, akan muncul kode CAP. Kode CAP ini untuk yang 07 ya, 07 sama 08 ya. Yang didukung sama yang dibebaskan. Nanti ini akan selalu diupdate sama tim dari kantor pusat. Lanjut, Mbak In. Untuk pelaporan SPT PPN,
akan dilanjutkan oleh Saudara Novan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, saya Novan Andi Nugroho. Saya pelaksana di pelayanan KPP Pratama Surabaya Genteng. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pelaporan SPT PPN. Nah, pelaporan SPT untuk Evaktur 3.0 ini sedikit berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi untuk pelaporannya nanti tidak melalui e-filing lagi, tetapi melalui link web evaktur.pajak.go.id. Nah, di situ. Terus untuk sertifikat elektronik sekarang bisa langsung diunduh di evaktur.pajak.go.id. Lanjut, Mbak In. Nah, sedikit mengenai sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik ini sertifikat yang bersifat elektronik yang sebelumnya. Nah, ini. Elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek pajak para pihak dalam transaksi elektronik yang yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau penyelenggara sertifikat elektronik. Intinya sebagai tanda tangan untuk sertifikat elektronik ini. Dan masa berlakunya 2 tahun. Lanjut. Nah, jika masa berlakunya sudah habis, permintaan sertifikat elektronik sekarang ini sudah bisa diajukan melalui Innova atau evaktur.pajak.go.id. Inovasi ini muncul karena adanya pandemi kemarin. Jadi sebenarnya wajib pajak sekarang sudah tidak perlu datang lagi ke KPP. Ketika sudah mengajukan permintaan sertifikat elektronik di Innova, nanti bisa langsung konfirmasi aja untuk kami proses, bisa melalui telepon, bisa melalui email, atau datang langsung ke KPP. Pada dasarnya sertifikat elektronik ini yang mengajukan harus direkturnya sendiri. Telepon pun kalau bisa direkturnya sendiri. Kalaupun tidak bisa juga nggak apa-apa, tapi akan kami verifikasi dulu bahwa direkturnya tahu kalau sertifikat elektronik ini diajukan oleh direktur. Gitu. Lanjut. Nah, seperti ini tampilan web evaktur.pajak.go.id. Di sini ketika masuk ke web evaktur.pajak.go.id langsung muncul NPWP dan nama wajib pajak. Jika tidak muncul nama wajib pajak tersebut, berarti sertifikat elektronik belum diinstal ke browser. Nah, nanti akan dijelaskan oleh Mas Faiz ya untuk cara menginstal sertifikat elektronik. Nah, setelah ini untuk passwordnya menggunakan password Innova. Nanti setelah login, tampilan dashboardnya seperti yang gambar di bawah itu. Lanjut. Nah, setelah login, sebelum pelaporan untuk pertama kali dicek dulu profil PKP-nya. Di situ diisi dulu untuk nama penandatangan faktur dan nama penandatangan SPT dan jabatan. Jabatan bisa kepala cabang atau direktur. Nanti kalau sudah sesuai, diklik simpan perubahan. Kemudian untuk profil PKP, lanjut Bayin, nanti bisa diklik profil PKP. Nah, tampilannya seperti ini untuk profil PKP.
Jika profil ini masih ada yang salah atau ada kekeliruan, silakan mengajukan perubahan data ke kantor, ke KPP. Gitu. Lanjut. Nah, ini untuk administrasi SPT, di sini akan muncul daftar SPT. Untuk membuat SPT, nanti diklik posting SPT yang di kanan itu, kan di daftar SPT kanan atas. Gitu. Lanjut. Nah, oke. Kalau sudah diklik, nanti muncul tampilan seperti ini, diisi tahun pajak, masa pajak, sama pembetulan atau normal. Kalau normal, kalau pembetulan nanti diisi pembetulan keberapa, kemudian diklik submit kalau sudah. Setelah itu akan muncul pop-up tulisan proses posting sudah masuk ke dalam antrian. Nah, ini diklik OK. Lanjut. Nah, setelah diklik OK tadi, akan muncul ke daftar SPT seperti ini. Untuk mengecek, sebelum lapor, dicek dulu isian SPT, diklik buka. Lanjut, Mbak. Nah, Iya. ketika diklik buka SPT, nanti akan muncul seperti ini. Ini bisa diklik tampilkan sesuai lampiran yang diinginkan atau di-download. Kalau di-download nanti akan di-download filenya berbentuk CSV. Gitu. Kalau sudah selesai semua, sudah dicek semua, kalau sudah sesuai langsung diklik ke lampiran AB, lanjut. Yang lampiran AB, Mbak In. Nah, seperti ini. Di lampiran AB sudah terisi semua kecuali yang penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak yang digunggung. Di situ diisi manual kalau ada faktur pajak yang digunggung. Gitu. Kalau tidak ada faktur pajak yang digunggung, diisi 0 aja. Lanjut. Nah, ini untuk lampiran, masih di lampiran AB, untuk rekapitulasi perolehan, ini terisi otomatis ya. Lanjut lagi. Nah, di sini untuk perhitungan pajak masukan yang dapat dikreditkan, jika ada kompensasi dari masa pajak sebelumnya, bisa diisikan secara manual di sini. Gitu. Kemudian pernyataan dicentang dan diklik submit. Dan lanjut. Kalau sudah diklik submit, nanti akan muncul, nah ini akan muncul notifikasi untuk memilih sertifikat elektronik. Itu nanti tinggal diklik choose file, kemudian dipilih sertifikat elektroniknya, kemudian diklik open. Kalau sudah sesuai, kalau sudah berhasil, nanti muncul submit SPT lampiran AB berhasil. Kemudian diklik OK. Setelah itu masuk ke Indo. Nah, di Indo ini tampilan seperti biasa. Kalau ada penyerahan yang tidak terutang PPN, diisikan manual di sana. Itu. Lanjut, Mbak Yin. Nah, ini jika kemudian yang perhitungan PPN kurang bayar atau lebih bayar, di situ kalau ada PPN yang di-store di muka, silakan diisi manual. Kemudian jika kurang bayar, nanti di
poin G, di situ ada gambar loop, diklik untuk mengisi NTPN yang sudah dibayarkan. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti yang di bawah situ. Kemudian diisi NTPN atau PBK, diisi nomor NTPN atau PBK-nya dan nilainya berapa, diklik tambah. Lanjut. Nah, ini kalau misalkan SPT lebih bayar, nanti tinggal diklik aja yang sesuai yang mana, gitu. Dikompensasi atau direstitusi. Lanjut. Ini kalau misalkan ada KMS, kegiatan membangun sendiri, silakan diisikan. Sama di situ ada pembayaran kembali pajak masukan bagi PKP yang gagal produksi. Tinggal dimasukkan aja angkanya, nanti di situ akan muncul isian untuk mengisi NTPN kalau angkanya tidak nol, gitu. Lanjut. Ini jika ada penjualan PPNBM, nanti tinggal diisikan di situ PPNBM-nya yang disetor di muka berapa kalau ada. Lanjut. Nah, kalau sudah selesai semua di Indo, nanti diklik di pernyataan diklik, kemudian kota disesuaikan, kalau di Surabaya, tanggal laporan, terus diklik PKP atau kuasa. Terus kemudian nama direktur atau penanggung jawab, kemudian jabatannya apa. Kalau sudah selesai disubmit, kalau sudah disubmit nanti muncul berhasil submit, diklik OK. Gitu. Lanjut, Mayin. Nah, nanti kalau sudah submit SPT Indo, tampilannya akan berubah di daftar SPT. Jadi menunya akan muncul menu lapor, gitu. Jika memang datanya tadi ada kekeliruan atau misalkan PM-nya kurang atau PK-nya masih kurang sesuai, itu masih bisa dihapus lagi. Ini dihapus, nanti tinggal diposting lagi, gitu ya. Kalau sudah sesuai, nanti sudah submit lapor SPT induknya, tinggal diklik lapor. Nah, tampilannya setelah diklik lapor akan seperti gambar yang di bawah, gitu. Kemudian di situ akan ada pilihan untuk memilih file lampiran. Tuh. Lanjut, Mbak Yin. Nah, apa yang dilampirkan di SPT PPN ini? Pertama, itu bukti pembayaran jika SPT kurang bayar. Kemudian surat kuasa khusus kalau memang SPT ditandatangani oleh kuasa. Gitu. Kuasa konsultan maupun oleh karyawan. Kemudian kalau misalkan PKP ini dalam mata rantai distribusi kendaraan bermotor, yang dilampirkan adalah file daftar rincian kendaraan bermotor. Gitu. Lanjut. Nah, ini kalau sudah selesai kalau laporan SPT sudah berhasil, nanti akan muncul seperti ini, bisa dicetak SPT-nya. Sudah selesai sampai udah selesai Mbak ya. Lanjut lagi. Oh ya. Oh, ini akan dijelaskan sama Mas Faiz ya untuk pre-populated. Ya, silakan Mas Faiz.
Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Mulai nganu aja ya. Cara update-nya dulu aja. Jadi, bentar. Halo, Tadi kan, Mas Faiz ini. Oke, tadi kan ini tadi stop. Oke. udah ya. Jadi pertama yang kalau misal mau update aplikasi e-faktur, yang pertama harus dilakukan adalah masuk ke efaktur.pajak.go.id tadi. Terus di bagian bawah dari halaman username login itu, dengan ke bagian pengumuman, di situ ada aplikasi e-faktur terbaru dapat diunduh di sini, dan bisa diklik atau pakai link yang tadi kita share. Kemudian di sini jenengan bisa pilih ke yang nomor 6, patch update aplikasi e-faktur 3.0. Di situ ada sesuai operasi sistem Anda. Jadi misalnya pakai Windows 32-bit atau 64-bit, Linux, Mac itu bisa di-download sesuai operasi sistemnya itu. Setelah di-download tadi, sama misal kita harus nge-backup dulu aplikasi e-faktur kita yang lama ya, buat jaga-jaga itu tadi. Jadi misalnya di sini saya ada folder e-faktur Windows 32-bit versi 2.2 ini, kita copy aja ke local disk D atau local disk E. Kemudian kalau udah, tadi patch e-faktur 3.0 yang udah kita download, kita klik kanan, extract here. Nanti dia akan terisi 3 aplikasi e-tax invoice ini ya. Ini tinggal copy aja, di blok semua, copy, kemudian ke aplikasi e-faktur tadi, kita pastekan ke situ. Ini di replace saja semua. Kalau udah, tinggal jalanin yang e-taxinvoice.exe. Nah, kalau udah berhasil muncul connect ini kayak biasanya, nanti tinggal dengan semua Bapak Ibu login seperti biasanya. Nanti tinggal masuk ke aplikasi seperti yang udah dijelaskan sama Pak Dana tadi ya. Oke, jadi kayaknya untuk yang update itu aja sih cara update-nya itu. Selebihnya pemakaian masih sama, nggak ada perbedaan dari aplikasi yang lama gitu. Terus berikutnya, sini kita terkait tadi yang sertifikat digital ya. Jadi kan untuk Pak Faiz, install, aplikasi nggak kelihatan. kenapa? Aplikasinya cuma ini terlihatnya cuma di folder. Oke, di share screen aja lagi. Bentar. Udah kelihatan yang update fakturnya ini. Dengan tadi
Nah, ini tadi pokok yang setelah kita copy patch tadi, nanti kalau udah muncul pilih database, terus connect, dan muncul halaman loginnya seperti biasa ini, ya nanti tinggal login aja seperti biasanya, terus nanti tinggal pakai aja aplikasinya itu. Oke, terus next kita lanjut ke yang install sertifikat digital elektronik ke browser tadi ya. Jadi kan karena untuk masuk ke halaman web e-faktur itu tadi, kita perlu buat install sertifikat elektronik pada web browser ini. Jadi pertama, jenengan bisa download dulu sertifikat elektroniknya di efaktur.pajak.go.id. Situ nanti di menu kiri, dia ada menu buat download sertifikat digital. Nanti setelah jenengan download, disimpan aja ke folder aplikasi yang e-faktur tadi. Jadi dengan Bapak Ibu taruh aja di folder ini gitu. Jadi biar gampang nyarinya juga. Terus setelah itu kita ke browser dulu ya, berarti. Oke, di sini saya nunjukin pakai Mozilla ya. Jadi untuk install sertifikat elektronik di Mozilla, jangan ke menu yang kanan ini, open menu. Sini ada option. Sini nanti tinggal jangan ketikin sertifikat, atau kalau bahasanya Indonesia, tulisin sertifikat gitu aja. Terus di sini view sertifikat, kita ke import langsung. Terus kita cari lokasi dari sertifikat digital tadi ya. Kalau semisal di lokasi sertifikatnya tadi nggak muncul di sini, jangan klik ke sini, all file, dia langsung muncul yang p.p12 ini. Langsung open. Nah, ini nanti kita masukin passphrase-nya. Nah, ini kalau udah selesai, tinggal oke aja, dan langsung jangan masuk ke web e-faktur tadi ya. Nah, ini karena ini kita pakai dummy ya, jadi untuk username-nya dia nggak muncul apa-apa. Jadi kalau misalnya bisa langsung coba sendiri di browsernya masing-masing yang install sertifikat digitalnya tadi, dan saat membuka web efaktur.pajak.go.id nanti, username akan langsung terisi otomatis sesuai dengan sertifikat digital yang terinstall di browsernya itu tadi. Saya rasa itu aja sih. Karena tadi udah dijelasin juga sama Pak Dana sama Pak Novan tadi soal aplikasi yang baru tampilannya apa aja sama web e-faktur itu gimana aja. Jadi mungkin saya cukupin sampai sini aja dulu ya. Saya kembalikan lagi ke Mbak Ayin. Terima kasih kepada Pak Faisal Subdi. Sekarang kita memasuki sesi pertanyaan ya. Ini ada beberapa pertanyaan di chat. Sebentar, saya lihat dulu dari awal. Sebentar. Pak Handojo harus sekarang ya Pak di-download oh tidak nanti juga bisa. Cuman tadi kalau misalkan ingin mengikuti dari awal mungkin bisa di-download dulu gitu mungkin maksud dari Pak Dana. Ntar masih saya cari dulu pertanyaan.
Ini dari PT Matahari Fajar. Kalau mau ngisi profil penandatanganan jika direkturnya perempuan dan NPWP-nya ikut suami, bagaimana untuk pengisiannya? Ini sudah dijawab ya sama Pak Faisal ya. Mungkin bisa dijelaskan lagi sama Pak Faisal Oke, yang tadi kan pertanyaan. kalau bentar. Kalau menurut slide-nya tadi kan setelah kita login ke profil PKP, di bagian profil aplikasi ini, untuk nama pendandatangan SPT bisa langsung diketikin manual ke situ ya, berarti nggak nggak apa ya namanya ya, nggak perlu input NPWP sih kalau nggak salah itu berarti. Jadi bisa langsung di-input ke sini aja, gitu ya. Oke, itu sudah dijawab. Sebentar. Dari DPT Matahari, sekarang dari Korpus Prima untuk permohonan sertifikat elektronik baru atau non-PKP untuk keperluan e-Bupot. Apakah bisa melalui link e-faktur juga, Pak, tanpa perlu datang ke KPP? Ini tadi juga sudah dijawab ya sama Pak Faisal ya. Pengajuan PKP baru melalui KPP langsung, karena web e-faktur baru bisa diakses oleh WP yang sudah PKP. Sementara ini sudah jelas. Ini saya next ke pertanyaan lain. Untuk lapor lebih bayar, lampirannya diisi pakai apa ya? Ini mungkin salah Pak Novan atau Pak Dana, silahkan menjawab. Oh iya, untuk lebih bayar itu tidak perlu diisi lampiran. Tidak perlu diisi. Bisa, tidak perlu diisi lampiran. Itu aja ya. Itu aja Pak Novan? Iya, itu aja. Oke. Untuk materi nanti kita share setelah sesi ini mau selesai. Nanti kita mungkin juga kirim WA blast sekali lagi mengenai materinya ya. Dan kita bisa kirim email karena nanti kita semuanya di Drive Google begitu. Ini ada yang tanya lagi dari CV Mitra Jaya. Mau tanya, kalau pas login di web e-faktur, saya ada notif Anda tidak terdaftar sebagai pengguna e-faktur web. Itu apa memang karena kita baru bisa pakainya per 1 Oktober? Begitu. Mungkin ada yang bisa jawab, Pak Dana mungkin? Halo, Pak Dana? Ya, untuk implementasi secara nasional, memang mulai 1 Oktober, jadi memang belum bisa menggunakan e-faktur yang 3.0 ini untuk yang sebelumnya, yang secara nasional ya. Tapi kalau yang sebelumnya sudah pernah ditunjuk, terutama yang di KPP Madya, itu sudah bisa. Kalau untuk yang di Pratama, memang mulainya Oktober. Kemudian lanjut ke bawahnya ini, apakah sudah bisa download sekarang? Kalau downloadnya bisa. Download aplikasi bisa, tapi nanti untuk cara ekstrak patch-nya nanti di 1 Oktobernya ya. Kemudian ada yang tanya lagi ini, sertifikat yang boleh yang lama, kalau memang expired-nya belum expired ya. Kalau belum expired, memang harus pakai yang lama, masih pakai yang lama. Enggak masalah, karena kan format file sertifikatnya pakai yang lama. Untuk PM, apakah ada masa berjalan harus semua dipilih? Terserah. Untuk dari Multitrans Indo ini, untuk PM apakah pada masa berjalan harus semua dipilih atau dihabiskan? Terserah wajib pajak, terserah PKP-nya. Jadi bisa milih nanti yang mau dikreditkan yang misalkan di masa sekarang atau masa depan, kan ada boleh sampai 3 Mei ya. Nanti bisa dipilih. Kemudian ada faktor pajak masukan. Ini Mas Faiz, gimana nih Mas Faiz yang Mercugraha? Ada faktor pajak masukan yang sudah diupload, ternyata ada faktor pengganti, gimana Mas Faiz? Gimana? Yang pertanyaan dari Mercugraha. Terus kalau ada faktor pajak masukan yang sudah diupload, ternyata ada faktor pengganti, itu bagaimana ya Pak? Gitu.
untuk masa pajak yang sama ya kalau nggak salah. Itu bentar. Faktur pajak masukan. Ini mungkin maksudnya ini ya, sudah ada faktur masukan yang diupload, ternyata ada faktur pajak masukan pengganti mungkin ya. Kemungkinan sih karena kami juga belum, tidak ada apa, kami kan tidak punya e-faktur ya. Kemungkinan sih nanti pasti ada update apabila memang faktur pajak masukannya itu sudah terupload dengan sukses, itu masuk ke apa, lawan transaksinya. Seperti itu, kemudian seperti itu nanti ya. Kemudian untuk pengoperasian e-faktur tetap lewat program setelah diupdate atau lewat web. Gimana maksudnya? Jadi nanti kalau sudah pakai yang 3.0, otomatis nanti pakai web semua. Kalau sudah terupdate 3.0 tidak bisa apa yang pakai 2.2 tidak bisa lagi. Jadi memang lapornya lewat web semua. Gitu ya Mas Faiz ya? Ini kalau untuk pembuatan faktur tetap ke aplikasi desktopnya. Cuman untuk pelaporannya yang dia pakai web itu. Jadi program tetap dipakai dan webnya juga kepakai juga gitu. Jadi dua-duanya dipakai Mas. Terus yang Jaya Abadi itu Mas Faiz di browser dapat beberapa sertifikat. Ini berhubung kita juga belum ada sertifikat yang banyak gitu, jadi kemungkinan sih dicoba dulu aja. Misal kalau bisa di e-faktur bisa milih gitu, di web e-fakturnya bisa milih, berarti nggak perlu dihapus dulu sih. Kalau misalnya ternyata nggak bisa milih, cuma muncul salah satu, berarti memang harus hapus dulu gitu kemungkinan sih. Web e-faktur menu download. Kalau pajak keluarannya ya manual ya, belum bisa secara sistem. Cuman kan kalau pajak masukan kan kenapa bisa secara sistem sudah keluar karena sudah diinput oleh penerbit fakturnya. Jadi tinggal menggunakan faktur yang sudah diinput sama penerbit faktur gitu aja. Kalau untuk menerbitkan pajak keluaran ya tetap harus input seperti sebelumnya. Terus ya untuk yang sudah input TM, terutama ini masa September ya, sudah input semua ya, sudah di-upload. Nanti kan lapornya kan di Oktober ya. Karena data-data PM dan PK yang di faktur 2.2 itu ya otomatis nanti keluar di, sebenarnya kan ini nggak ngerubah aplikasi e-fakturnya, cuman ada penambahan fitur aja deh. Dan untuk pelapor itu melalui web itu aja. Pajak masukan untuk yang ini pajak masukan itu ya. Mas Faiz untuk pajak masukannya itu yang mana?
hasil upload apa harus dilaporkan baru muncul di data Iya, administrasinya harus pajak masukan ya? harus diupload dulu sih. Dia kan waktu get data itu kan ada langsung menu tombol upload kan ya. Itu biasanya langsung dia langsung masuk ke administrasi faktur. Cuma nanti untuk status approval-nya sih tetap harus nunggu uploadernya jalan gitu. Jadi dia langsung otomatis masuk ke administrasi faktur. Mas, ini kayaknya gini Mas Mais. Gimana? Maksudnya penerbit faktur itu apakah harus lapor pajak masukannya di SPT-nya atau hanya upload sukses agar data fakturnya sudah tersedia di Propulit pajak masukannya lawan transaksi? Kayaknya yang penting untuk fakturnya pokok udah ke upload itu harusnya udah masuk ke data Propulitnya itu. Jadi statusnya pokok udah approval sukses ya biasanya itu. Ya nanti kita tunggu aja ya Bu, Bapak Ibu, karena belum kemungkinan nanti seperti itu. Tapi nanti dilihat aja kalau memang ada faktur pajak masukan yang belum masuk, bisa jadi memang belum dilaporkan SPT-nya sama lawan transaksi. Nanti kita juga selalu update ya, karena ini masih belum berjalan. Nanti yang info kalau misalkan kafling Sumber Jaya ini ya, kalau ada PMS yang tidak dikreditkan pada masa itu, maksudnya dari mana ya Pak kira-kira? Kan ketahuinya kalau dari dalam tatanan AR dari mengawasi data setoran aja. Nah itu maksudnya dari mana kira-kira Pak? Misalnya kasih contoh kasus lah ya, misalnya ada penjualan kabling kan gitu ya. Untuk membuktikan bahwa itu kan biasanya mereka bayarnya kan. Mbak ini suaranya dari siapa Mbak ini? Maaf. Juga nggak tahu. Di mute dulu aja. Di mute aja Mbak In. Kalau mau tanya bisa raise hand ya, biar di. Ya, saya lanjutkan untuk yang PM masukan yang tidak dikreditkan pada masa itu 3 bulan. Nanti kemungkinan seperti itu ya. Di masa itu tidak dikreditkan karena memang masih haknya wajib PKP untuk mengkreditkan di masa selanjutnya. Nanti kemungkinan muncul di mohon maaf kami bicara masih kemungkinan karena kami belum mencobanya ya, karena belum melihatnya secara langsung. Retur pembelian ini gimana ya? Maksudnya kalau retur pembelian kan berarti bikin dokumen sendiri, nanti faktur pajaknya dibatalkan kan, seperti itu ya harusnya ya. Kalau bikin SPT pembetulan di web e-faktur, Mas Faiz tahu nggak kira-kira? Pokok sesuai kalau misal udah bikin SPT-nya di web faktur, pembetulannya juga di web faktur. Cuman untuk SPT yang bikinnya masih lewat aplikasi faktur yang Grade CSV, itu kalau nggak salah pembetulannya juga tetap pakai aplikasi sih, jadi nge-grade CSV lagi. Gitu sih. Kalau untuk yang misalnya udah bikin SPT-nya lewat web faktur tadi kan, kita bisa bikin lagi, tinggal ngisi pembetulan ke berapa tadi kan ada pilihannya. Nah, untuk yang SPT yang dibuat melalui CSV e-faktur yang lama, itu pembetulannya masih pakai aplikasi. Jadi nggak bisa dibetulin langsung lewat web kan itu kemarin.
Implementasi nasionalnya 1 Oktober ya. Ini ada yang tanya. Memang, bukan 1 November ya. Sudah ada melalui pengumuman dari Peng nomor Peng 11 PJ 09 2020. Dilaksanakan pada 1 Oktober. Kemudian ya, Bapak atau Ibu ini dari sumber jasa, apakah jika ada kendala penggunaan 3.0 bisa KPP? Bisa. Oh, nggak bisa ini. Google dari Bapak atau Ibu Gulistia ini, kalau PM tidak banyak, apakah masih boleh pakai faktor presiden? Harus sudah pakai 3.0. Gini, tambahan aja, Bu. Mas Faiz bisa menjelaskan. Jadi untuk menu pajak masukan yang lama, yang input manual itu tetap ada. Jadi jangan kalau misalnya tetap nyaman pakai yang karena sedikit, dengan nyaman input manual sendiri, itu menunya masih ada. Jadi bisa jangan masukin manual juga. Di sini pre-populate kan hanya menu untuk memudahkan wajib pajak yang misalnya PM-nya banyak, terus daripada capek manual gitu, jangan bisa langsung get data gitu. Jadi misal cuma 1-2 dan jangan lebih pingin manual, input manual, menu input manual itu masih ada di administrasi faktur pajak masukan itu. Mungkin lanjut ke ini, pertanyaannya PT Makmur Jati. Untuk web e-faktur, menu download CSV pre-populated belum dijelaskan. Ini bagaimana? Oh iya, jadi yang bentar. Tadi menu download CSV ya? Iya, betul. Jadi kalau di pasal PKP Jadi sebenarnya mirip sama download get data di aplikasi tadi ya. Tapi di sini format yang kita dapat itu model zip. Jadi bentar. Jadi ketika dibaca sudah mencapai maksimal penyerahannya atau offsetnya di bulan di mana maksimal akan dicapai itu harus ini PPN. Harus daftar juga. Jadi waktu kita get data di download CSV pre-populated ini, di sini kita bisa pilih jenis dokumennya FPM, faktur pajak masukan atau PIB, terus pilih masa pajaknya dan tahun pajaknya. Saat kita download, nanti yang kita dapatkan adalah file dengan bentuk zip ini. Nah, file bentuk zip ini dan bisa melakukan inputan data PM-nya melalui cara itu, impor data pajak masukan. Jadi, bentar. Nah, di menu faktur ini, kemudian di pajak masukan, Bapak Ibu bisa pilih menu impor, kemudian open file. Nah, tadi kan filenya bentuk zip. Itu Bapak Ibu bisa klik kanan, ekstrak, nanti yang muncul, dia akan muncul file baru, yaitu file dengan bentuk CSV yang prepop FPM masa 2028 CSV ini. Nah, ini nanti yang bisa kita impor ke aplikasi e-faktur. Nah, ini tadi. Di menu faktur, pajak masukan, impor. Yang tinggal open file, cari filenya tadi, terus nanti dia data pajak masukan yang udah di-download ada muncul di sini, terus kita tinggal proses impor. Jadi lebih lama juga sih sebenarnya, sama aja.
Cuma dia bentuknya adalah import data gitu. Sudah ya. Maaf. Halo? Oke, ini mungkin pertanyaannya karena udah semakin siang ya. Kita mungkin cukupkan sampai di sini dulu. Mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum terjawab. Sementara kalau misalkan ada pertanyaan seperti ini terkait perpajakan atau terkait materi yang lain, bisa ke Telegram kami di t.me/pajak-SBY Genteng atau bisa ke kantor kami di KPP Pratama Surabaya Genteng di Jalan Kayun, namun harus sesuai dengan protokol kesehatan. Gitu saja. Terus mungkin cukup sekian materi dari kami hari ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan atau kendala teknis atau verbal yang kurang berkenan di hati para peserta. Saya harap semoga Bapak Ibu sekalian terus menjaga kondisi kesehatan di tengah wabah COVID-19. Mungkin sekian dari saya selaku moderator, juga para narasumber yang lain. Mohon maaf jika kami ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.